Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para santri sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan melanjutkan kajian kitab Wasayal Aba lil Abna, wasiat para bapak bagi anak-anak mereka. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7, fi adabil mutala'ati wal mudzakarati wal munadharah, tentang adab mutala'ah. Mutala'ah itu belajar, wal mudzakarah dan berdiskusi, wal munadharah dan berdebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, in aradtal khaira li nafsika fala tutali' darsaka wahdak wattakhidh laka sadiqan min ikhwanika yusharikuka fil mutala'ati wa yu'inuka 'alal fahmi. Ya bunayya, hai anakku, in aradtal khaira, jika engkau menghendaki kebaikan, li nafsika, untuk dirimu, fala tutali' darsaka, jangan engkau belajar materi pelajaranmu wahdaka, sendirian, wattakhidh, dan jadikan, laka, bagimu, sadiqan, seorang teman, min ikhwanika, dari teman-temanmu, yusyarikuka fil mutala'ati, yang akan membantumu dalam menelaah, wa yu'inuka, dan membantumu, alal fahmi, untuk memahaminya. Para santri sekalian, kalian tinggal tidak sendirian. Ketika kalian di pesantren, kalian punya teman, kalian punya sahabat, kalian punya orang-orang yang senantiasa tinggal dan hidup bersama sejak dari tidur sampai kemudian tidur kembali. Ialah teman-temanmu seperjuangan yang sama-sama belajar mencari ilmu di tempat yang sama, makan dari piring yang sama, tidur dalam ruangan yang sama, bahkan mandi pun di tempat mandi yang sama. Karena itulah, kalau kamu sedang belajar, libatkan teman-temanmu agar kamu bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Ada di antara temanmu yang mungkin lebih paham satu tema dan kalian belum paham, maka saling bertukar pikiran agar masing-masing saling memahami satu dengan yang lainnya. Wa idza mararta bi mas'alatin wa dhananta annaka fahimtaha fala takfi bi dhannika hatta tada'al kitaba min yadika wa tuqarriraha li nafsika aw liman ma'aka ka'annaka tulqi darsan 'alal muta'allimin. Fa idza mararta, ketika engkau melewati, bi mas'alatin, suatu masalah, wa dhananta, dan engkau mengira, annaka, bahwasanya engkau, fahimtaha, memahami masalah itu. Ada satu permasalahan, ada satu problem, dan engkau yakin bahwa engkau bisa memecahkan problem itu, ya, termasuk salah satunya problem di dalam proses pembelajaran. Fala taktafi, maka jangan mencukupkan bidhonika, dalam dugaanmu saja. Jangan berhenti pada dirimu sendiri. Jangan sekedar begitu pede merasa kamu sudah mampu. Hatta tada alkitab, sehingga engkau melupakan Alkitab, min yadika, dari apa yang ada di hadapanmu. Wa tuqarriraha li nafsika,
atau memantapkan masalah itu linafsika untuk dirimu sendiri, auliman ma'aka atau bagi orang yang bersamamu, ya. Ka'annaka tulqi darsan, seolah-olah engkau menyampaikan materi itu alal muta'allimin, atas orang yang sedang sama-sama belajar. Jadi kalau ada sebuah problem di dalam belajar, ya, kamu kira-kira sudah paham, tetaplah ajak teman-teman kalian. Kemudian ajari mereka, seolah-olah engkau mengajar kepada sesama teman, ya, walaupun sesungguhnya engkau sudah paham. Tapi juga jangan meninggalkan kitab yang menjadi pedoman dalam pembelajaran. Ya bunayya, ta'addab ma'a akhika alladhi takhtaruhu lil mutala'ah. Ya bunayya, hai anakku, ta'addab, milikilah etika, milikilah adab ma'akhika, bersama saudaramu, alladzi takhtaruhu lil mutala'ah, yang engkau pilih untuk belajar bersama. Kalau kamu memilih si A untuk belajar bersamamu, tetap milikilah adab, milikilah etika. Jangan karena dia adalah teman dekatmu, lalu engkau tidak memiliki sopan santun kepadanya. Jangan gara-gara ia adalah sahabat karibmu, lalu engkau bersifat semena-mena terhadapnya. Fa'idha fahimta qablahu fala taftakhir alaihi bisabqi. Fa'idha fahimta, jika engkau telah faham, qablahu, sebelum temanmu, engkau lebih faham dulu dari temanmu, karena mungkin engkau lebih pintar, lebih cerdas dari temanmu. Fala taftakhir, jangan pernah menghina, alaihi, atas temanmu, bisabqi, dengan mendahului mereka. Masing-masing orang punya kekurangan, sebagaimana semua orang punya kelebihan. Kalian punya kelebihan, tapi sadarlah bahwa kalian juga punya kekurangan. Temanmu mungkin punya kekurangan, tapi yakinilah dia juga punya kelebihannya. Wa idza aradaka fi fahmi mas'alatin fastami' lima yaqulu farubbama yakunul haqqu ma'hu wa anta mukhti'un fi fahmika. Wa idza aradaka, jika temanmu memaparkan kepadamu, ya, ada temanmu yang sedang menyampaikan sesuatu padamu, fi fahmi mas'alatin, dalam hal kefahaman dia terhadap suatu masalah. Ada temanmu memahami sesuatu berdasarkan pemahaman dia, lalu disampaikan kepadamu. Bagaimana? Fastami' lima yaqul, dengarkan atas apa-apa yang ia ucapkan itu. Farubbama, barangkali saja, yakunul haqqu ma'ahu, mungkin kebenaran ada bersama dia, mungkin yang benar dia. Wa anta mukhti'un, dan engkau yang salah, fi fahmika, dalam kefahamanmu. Orang tidak boleh sombong, santri tidak boleh besar hati, santri tidak boleh tinggi hati, yang karenanya meremehkan setiap penjelasan temannya. Teman ingin menyampaikan pendapatnya, dengarkanlah. Barangkali sejelek apapun pendapat teman kita, ada sisi kebaikannya. Dan sebaik apapun hujah dan alasan kita, pasti ada unsur kelemahan di dalamnya. Karena itu fahamilah bersama dengan teman-teman untuk bersama mencari ilmu yang manfaat. Wa iyyaka wal mujadalata bil batil wal intidhara li ra'yika in kana khata'an fa innal ilma amanatun. Wa iyyaka, dan hati-hatilah engkau, ya, jangan sampai terjadi wal mujadalata bil batil, mujadalah, berdebat dengan cara yang batil. Berdebat dengan cara yang batil itu gimana? Berdebat bukan mengungkap kebenaran, tapi mengungkap sisi kejelekan pribadi temanmu, dengan mengolok-olok temanmu, dengan menyebutkan kejelekan dan kerendahan nasabnya, atau dengan menyebutkan hal-hal yang ketika itu diungkap di hadapan orang lain, dia akan tersinggung karena itu merupakan aib dari temannya. Itu namanya mujadalah bil batil. Ya, jangan sekali-kali berdebat dengan cara berdebat yang batil. Wal intidhara li ra'yika in kana khata'an, dan engkau menunggu pendapatmu in kana khata'an, jika memang salah. Ya. Jadi kalau ada temanmu menyampaikan pendapatnya, dengarkan saja. Ditunggu. Mungkin dia sedang mengkritisi pendapat kita, yang mungkin pendapat kalian itu memang salah. Ya.
Kalau memang pendapat kita salah, pendapat kita lemah, pendapat kita kurang memiliki nilai hujah, terimalah. Kenapa? Fa'innal ilma amanatun, karena ilmu itu amanah. Ilmu itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah sebuah pengertian yang hendaknya dia akan bisa menyinari, akan bisa menjadikan seorang santri, seorang thalibul ilmi berjalan dengan lurus. Dan itulah ilmu datangnya dari Allah. Wa man intasara lil batili faqad dayya'a amanatullah. Wa man intasara, dan barang siapa yang membantu atau meminta tolong atau menolong bil batil dengan kebatilan. Ada temannya berhujah atau melecehkan temannya ketika proses diskusi, lalu engkau memberikan pertolongan. Pertolongan dengan apa? Sama-sama menghujah, sama-sama menghujat, sama-sama memberikan tambahan hinaan-hinaan kepada orang lain. Maka faqad dayya'a, engkau telah menyia-nyiakan amanah Allah. Karena sesungguhnya ilmu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunaya, akthir minal mudzakarah lima hasalta minal ulum fa inna afatan ilmi an-nisyan. Ya bunaya, wahai anakku, akthir, berbanyaklah minal mudzakarah, dari mengingat, dari belajar. Belajar supaya kalian tetap ingat atas materi yang disampaikan oleh para ustadz, para ustadzah, para kiai, ibu-ibu nyai. Ya, mengingat lima hasalta, dari apa yang engkau hasilkan minal ulum, dari ilmu-ilmu yang ada. Kenapa? Fa inna afatal ilmi an-nisyan. Fa inna afatal ilmi an-nisyan, karena sesungguhnya bencana ilmu itu adalah lupa. Jangan sampai seseorang melupakan sesuatu yang telah ada, telah tertancap dalam dirinya. Allah telah memberikan amanah, dan ilmu itu adalah amanah. Kemudian ia melupakannya, sama dengan dia menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Amanah adalah titipan. Ilmu bagikan amanah. Ilmu dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Lalu kalian menyia-nyiakan, lalu kalian melupakannya. Sungguh itu melupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa'lam annaka fi nihayatil 'am satumtahanu fi kulli ma'lumatika. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau, fi nihayatil 'am, di akhir yang umum, ya, di penghujung akhir belajar yang umum, ya, satumtahanu fi kulli ma'lumatika, engkau akan diuji atas seluruh pengetahuan yang engkau miliki. Karena setiap proses pembelajaran pasti ada ujian. Setiap sekolah ada ujian, ada kenaikan tingkat, ada tes, ada apapun saja yang ingin mengukur seberapa besar kadar tertancapnya ilmu itu dalam diri kita. Wa indal imtihani yukramul mar'u idza ahsana ijabah wa yastahinu bihi ahluhu wa ikhwanuhu idza lam yuhsinil jawab wa dhahara annahu mufarritun fit tahsil. Wa indal imtihan, dan tatkala terjadi imtihan, proses ujian, maka yukramul mar'u, seseorang akan dimuliakan, seseorang akan dibanggakan, seseorang akan dipuji, akan diagungkan. Idza ahsanal ijabata, kalau dia bisa baik di dalam memberikan ijabah. Apalagi seperti di pesantren kita nanti akan ada ujian publik berupa tahfidzul Quran, kemudian nanti di-share kepada seluruh wali santri untuk diketahui bahwa anakku sudah bisa hafal juz 29, 28, 27 dan seterusnya. Termasuk nanti ada muhadarah, termasuk salah satu dengan kiai nanti ada ujian baca kitab gundul dan mengi'rabi kalimat. Disaksikan oleh orang tua kalian. Ketika sang santri bisa menjawab dengan jawaban yang benar, maka begitu bangganya orang tua. Orang tua akan bangga bahwa anaknya mondok di suatu tempat dan ia mendapatkan ilmu, dan dia berharap, ya Allah, semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya berbarokah. Nah, orang kalau bisa menjawab dengan baik, dia akan mendapatkan pujian.
Wa yastahinu, dan dia kadang akan dihinakan bihi dengannya, ahluhu, ahluhu wa ikhwanuhu, keluarga dan teman-temannya, idza lam yuhsinil jawab, kalau dia tidak bisa menjawab dengan baik. Idza lam yuhsin, jika dia tidak bisa baik al jawab, atas jawabannya. Nah, apalagi kalau ditonton oleh keluarga kita melihat, keluarga kita menyaksikan, nah, apalagi ini live streaming, anaknya sedang dites juz 30 saja tidak hafal, maka mungkin ada satu, walaupun tidak setiap orang, kadang ada yang enggak apa-apa, anakku belum hafal, nanti dihafalkan. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang agak kecewa. Ya, karena itu buatlah keluarga kita menjadi bangga atas prestasi para santri-santrinya. Nah, kalau sudah itu terjadi, ya, adanya penilaian yang kurang baik, wadhahara, dan akan tampak annahu mufarritun fit tahsil, bahwa dia mungkin agak gagal dalam keberhasilannya. Nah, intinya adalah tema berikutnya ini adalah jagalah ilmu yang telah Allah berikan kepada kalian. Hafalkan ilmu itu, tancapkan dalam diri, karena ketika sudah hafal, kemudian fahami, nanti kemudian amalkan, untuk di kemudian hari engkau dakwahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, iyyaka an takuna mudzakaratuka ibaratan an hifdzi alfadhin la taqilu ma'naha, walakin ij'al himmataka muwajjahatan ila ta'aqqulil ma'ani wa tathbitiha fi dhihnika, fa innal ilma huwa ma tafhamuhu la ma tahfazuhu. Ini yang lebih penting lagi. Ya bunayya, wahai anakku, iya, kehati-hatilah engkau, jangan sampai antakuna, sekiranya ada mudzakaratuka, mudzakarahmu, belajarmu itu hanya ibaratan, satu ungkapan, hanya satu kondisi, an hifdzi alfadhin, sekedar menghafal lafaz-lafaz saja, la taqilu, yang engkau tidak berakal, engkau tidak memahami maknanya. Hafal Al-Quran tapi tidak tahu maksudnya, hafal Al-Quran tapi tidak diamalkan, hafal Al-Quran tetapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Ya. Karena proses pembelajaran di pesantren, misalnya di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, bukan sekedar menghafalkan lafaz-lafaz, walanij'al, tetapi jadikan himmataka, semangatmu, muwajjahatan, senantiasa membara, ila ta'aqqulil ma'ani, untuk memahami makna-maknanya. Kalau kamu belajar Al-Quran, maka hafalkan Al-Quran, tapi bukan sekedar hafalan, tapi fahami maknanya. Wa tathbitiha fi dhihnika, dan kemudian engkau tancapkan makna-makna itu, pemahaman itu di dalam hatimu. Kenapa? Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, huwa ma tafhamu, ilmu yang sesungguhnya adalah apa yang engkau fahami. La ma tahfadhu, bukan apa yang engkau hafalkan. Betapa banyak orang yang hafal ilmu tetapi dia tidak memahami. Betapa banyak orang yang memahami tapi dia tidak mengamalkan. Betapa banyak orang yang mengamalkan tapi dia tidak ikhlas dalam mengamalkannya. Karena itu langkah pertama, hafalkan ilmu. Setelah hafalkan, fahami maknanya. Setelah difahami, amalkan. Setelah beramal, kemudian ikhlaskan pelaksanaan amalnya. Inilah langkah-langkah seorang thalibul ilmi ketika dia mendapatkan ilmu, dan ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Ya bunayya, qallama ijtama'a talibun ma'a zuhratin min ikhwanihi illa ma kana madarul muhawarati bainahum 'ala al-munadharati wal mufawadati fil masail allati ta'rifunaha. Ya bunaya, hai anakku, qala majtama'a talibun, ketika seorang santri berkumpul, ketika berkumpul para pelajar, para penuntut ilmu, ma'azumratin min ikhwanihi, bersama sekelompok teman-temannya, sesama para santri, para pencari ilmu, ya.
illa ma kana madarul muhawarah bainahum. Ya. Kecuali apa yang ada itu hanya sekedar ya putaran muhawarah antara mereka. Ya. Mereka berkumpul, ya. Mereka berkumpul hanya sekedar berkumpul. Jadi sedikit sekali yang berkumpul, kemudian karenanya dia bisa bermuhawarah alal munadharah untuk bisa memberikan visi pandang, wal mufawadah dan saling take and give fil masaili dalam berbagai macam masalah allati ya'rifunaha yang ia ketahuinya. Nah, karena itulah maka fala taqta ala mutakallimin hadithahu. Karena itu jangan putus, ya. Jangan engkau memutus ala mutakalimin atas orang yang berbicara, atas seseorang yang berbicara, hadithahu atas pembicaraannya. Wala tatasarra bil ijabati qabla tathabbuti. Jangan bergegas menjawab sebelum engkau mantap. Jadi kalau ada kamu sedang berkumpul dengan sesama teman, ya, hendaknya perkumpulan jadikan sebagai sarana kamu untuk saling berdiskusi, saling memberi, saling menerima, saling bermuhawarah, saling bermunadharah terhadap suatu masalah. Kalau temanmu sedang bicara, jangan dipotong. Kalau temanmu sedang bertanya, jangan segera dijawab, kecuali kalau kamu sudah mantap jawaban dari pertanyaan teman saya seperti ini. Wala tunazi' fi mas'alatin lam yasbiq laka al-ittila'u 'alaiha. Wala tunazi', dan jangan kamu berdebat, ya. Jangan kamu, kalau orang Jawa, regejekan, prasulayan, bertengkar fi mas'alatin pada suatu masalah lam yasbiq lakal ittila' yang belum engkau dahului dengan memperhatikan, ya, belum di cross check, belum dilihat terdahulu 'alaiha atas masalah tadi. Jadi ada satu kabar, sekarang sering kali terjadi, ada berita disampaikan, di-share lewat WA group, atau lewat Instagram, atau lewat Facebook, atau apa saja. Lalu berita itu langsung dikomentari tanpa cross-check sebelumnya. Apalagi seseorang menilai dengan penilaian-penilaian negatif, dengan ungkapan-ungkapan, nada-nada mengkritik, nada-nada negatif, dengan cara yang batil, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan berdebat tentang suatu masalah yang engkau belum memastikan, belum ada kepastian kebenaran akan sesuatu itu. Wala tujadil bi ghairil haqq, dan jangan bertengkar tanpa hak. Jangan berdebat tanpa hujah. Jangan bertikai tanpa alasan yang jelas. Wala tudhir al-'azamata ala man yunadhiruka. Wala tudhir, dan jangan menampakkan al-'azamata, keagungan, ala man yunadhiruka, atas orang yang memberikan visi pandangnya kepadamu. Kamu sedang berdiskusi, ya, lalu alasan hujahmu kurang kuat, ada temanmu yang membantah, lalu kamu menunjukkan keagunganmu, loh kamu kok membantah saya ini putra kiai, saya ini Gus. Jangan begitu, ya. Wala takhruj an maudu'il munadharah ila tasfihi ra'yil munadhirika. Jangan keluar dari tema diskusi ila tasfihi ra'yi munadhirika, pada aspek merendahkan pendapat orang yang berbicara denganmu. Harusnya ini diskusi, masing-masing punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah. Kita pun juga ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Jangan sampai kemudian diskusi itu keluar dari tema diskusi menjadi tema saling merendahkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Wala ila taqri'ihi bil kalamil mu'lim, jangan juga dengan menyampaikan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Wala ila taubiqihi, atau juga merendahkan, mengejek, menghina. Idza dhahara khata'uhu fil fahmi, jika kemudian kelihatan bahwa dia punya salah dalam kefahaman. Memang kita punya lawan debat, tapi lawan debat kita itu bukan musuh. Kalian kelas A, kemudian berdiskusi dengan kelas C.
Kelas C dan kelas A itu bukan musuh, walaupun dia adalah lawan di dalam berdebat. Karena itu kalau memang ada satu kekurangan, ada kelemahan hujah, bahkan mungkin ada salah dari temanmu, maka jangan ditimpali dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan kata-kata menghina, kata-kata yang menunjukkan bahwa kualitas diri kita rendah, serendah ucapan kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya bunaya, al-muhawaratu bainat tulabi fil masail al-ilmiyati jazilatul al-fawaid tuqawwil fahma wa tudrikul lisana wa tu'inu ala husni ta'biri ala al-i'radil al-maqsudati wa tuwallidu fit talibi al-jur'ata wal iqdam. Ya bunaya, wahai anakku, al-muhawarah bainat tulab, jadi berdiskusi dengan sesama pelajar, sesama siswa, sesama santri, sesama teman. Fil masailil ilmiah, dalam hal-hal yang ilmiah. Itu jazilatul fawaid, sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi kamu berdiskusi dengan teman-teman kelas A dengan kelas B, atau sesama kelas A sama kelas B, atau sama-sama kelas 1, sama-sama kelas 2. Jazilatul fawaid, banyak sekali manfaatnya. Tuqawil fahma, akan bisa menguatkan kefahamanmu. Wa tudrikul lisan, akan bisa melancarkan kamu di dalam memberikan argumentasi. Cara mengartikulasikannya bisa menjadi lancar. Wa tu'inu ala husni ta'bir, membantu kalian untuk bisa mengungkapkan dengan cara yang baik. Anil a'radi al-maqsudati, atas tujuan-tujuan yang dimaksud. Wa tuwallidu fit talibi al-jur'ah wal iqdam, dan kemudian akan bisa melahirkan pelajar-pelajar yang semakin maju dan berprestasi melalui berdiskusi. Walakin, tetapi, ya bunaya, wahai anakku, la yanfa'uka hadza 'indallahi wala 'indan nasi illa idza kunta muhadzabal akhlaq ba'idan 'anil fuhshi fil qawli taqul haqqa walau 'ala nafsika wala ta'khudhuka fil haqqi laumatul laim. Meskipun diskusi itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya, memberikan kemampuan yang luar biasa kepada para santri sekalian, tapi ingat, la yanfa'uka, itu tidak akan bisa bermanfaat bagimu, hadza 'indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala 'indan nasi, tidak juga agar bermanfaat bagi manusia, illa idza kunta muhadzabal akhlaq, kecuali jika engkau memiliki akhlak yang mulia, kecuali jika engkau memiliki akhlak yang santun, perangai yang memukau, ya, yang dengannya engkau akan tampak sebagai orang yang cerdas secara pikiran, engkau juga akan cemerlang secara hati. Ba'idan 'anil fuhshi, terhindar dari ucapan-ucapan yang kotor, fil qawli, dalam hal ucapan. Taqulul haqqa, engkau akan mengatakan sesuatu yang hak, yang benar. Walau 'ala nafsika, walaupun mengenai dirimu sendiri. Engkau salah, tapi engkau katakan bahwa perilakuku ini salah. Engkau jujur, yang dengan kejujuranmu akan menunjukkan kebesaran hatimu. Ya, wala ta'khudhuka fil haqqi, jangan melemahkan engkau fil haqqi, di dalam hal yang hak. Siapa? Laumatul laim, celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, artinya jangan engkau menjadi salah satu dari pencela-pencela kebenaran. Milikilah adab, milikilah etika ketika kalian mencari ilmu, ketika kalian berdiskusi, ketika kalian berdebat, karena disitulah nanti akan ada kebaikan. Sekali lagi, ilmu adalah amanah dari Allah. Jagalah amanah yang telah Allah berikan kepadamu, semoga dengannya Allah merahmati kita sekalian. Demikian para santri, semoga Allah memberikan barokah terhadap seluruh ilmu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.